Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan menyampaikan sebuah materi yang cukup menarik, yaitu tentang jamak atau bentuk plural dari sebuah kata. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, biasanya kita ketahui ya, suatu benda dikatakan jamak jika telah lebih dari satu. Kami ulangi, suatu benda jika dikatakan jamak jika sudah lebih dari satu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Tetapi berbeda dengan bahasa Arab, di mana suatu benda baru dikatakan jamak jika telah lebih dari dua. Karena bentuk dua itu adalah bentuk musanna atau bentuk dual, belum disebut dengan jamak. Bagaimana kelanjutan video kali ini? Mari kita saksikan sampai selesai. Baik teman-teman, secara klasifikatif bentuk jamak atau bentuk plural dalam bahasa Arab seperti yang tadi kami katakan, jika suatu benda itu setelah lebih dari dua. Dan dalam hal ini ada sedikit klasifikasi ya, bahwa secara klasifikatif bentuk jamak atau bentuk plural dalam bahasa Arab terdiri dari tiga pembagian, tiga klasifikasi. Ingat-ingat teman, yang pertama yaitu jamak taksir, dan yang kedua jamak muannas salim, yang kedua jamak mudzakkar salim dulu ya, yang kedua jamak mudzakkar salim, dan yang ketiga jamak muannas salim. Kami ulangi, yang pertama jamak taksir, yang kedua jamak mudzakkar salim, dan yang ketiga jamak muannas salim. Apa definisi dan cara menggunakan ketiga jamak tersebut? Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dulu dari yang paling bawah ya, yaitu jamak mudzakkar dan muannas salim. Secara substantif sebenarnya jamak mudzakkar dan muannas salim itu sama, hanya yang membedakan kalau mudzakkar itu laki-laki dan muannas perempuan. Jadi bisa kita definisikan bahwa jamak mudzakkar salim adalah jamak yang diperuntukkan untuk bentuk laki-laki salim. Kenapa disebut salim? Karena selamat ya, maksudnya selamat dari ketidakberaturan. Karena nanti kalau kita membahas tentang jamak taksir itu sebaliknya. Jadi kita ketahui dulu apa definisi salim dalam pembahasan seputar jamak. Kata salim dalam pembahasan jamak, terutama dalam jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, itu berkenaan tentang strukturnya ya. Misalnya kita ambil contoh kata sobirun, itu kan tulisannya sod, alif, ba sama ro. Kalau kita beranjak ke jamaknya, maka tulisannya sobiruna atau sobirina. Dalam hal ini tidak ada kerancuan ya, jadi cukup kita tambahkan wawu sama nun di belakang. Itu yang disebut dengan jamak salim atau jamak yang selamat dari ketidakberaturan. Kalau kita tahu dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan regular verb dengan irregular verb, atau kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu yang tidak beraturan itu kata kerjanya ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang tidak beraturan itu isimnya, kata bendanya. Kita lanjut ya. Kembali pada pembahasan jamak salim, khususnya jamak mudzakkar salim ya. Jadi sampai sini bisa diketahui ya teman-teman, bahwa jamak mudzakkar salim adalah jamak yang diperuntukkan bagi laki-laki dan strukturnya selamat dari ketidakberaturan. Begitu pula dengan jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu sebenarnya bentuk perempuan ya, bentuk muannas. Oleh karena itu disebut dengan jamak muannas salim. Jamak yang diperuntukkan bagi perempuan, jadi selamat dari ketidakberaturan. Misalnya soimun, kita tambahkan saja soimatun. Itu bentuk tunggalnya. Adapun bentuk pluralnya berarti soimatun. Jadi kalau misalnya kalau jamak mudzakkar salimnya soimun, soimuna. Kalau jamak muannas salimnya berarti soimatun. Muslimun kalau mudzakarnya, kalau muslimuna itu jamak mudzakarnya. Kalau jamak muannasnya, muannas salimnya berarti muslimatun. Jadi sampai di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, kalau bentuk tunggalnya itu soimun atau sobirun atau konitun atau doribun atau syaribun dan seterusnya,
Kalau muannasnya cukup kita tambahkan ta marbutoh di belakangnya. Soimun jadi soimatun, sobirun jadi sobirotun, doribun jadi doribatun. Nah, ketika menjadi bentuk jamak, maka jamaknya adalah ketambahan alif dan ta untuk jamak muannas salim. Soimatun jadi soimatun, sobirotun jadi sobirotun, doribatun jadi doribatun, dan seterusnya. Jadi ini gambaran dua klasifikasi yang kedua. Yang pertama ya teman-teman, untuk jamak mudzakkar salim itu ketambahan wawu dan nun, muslimuna, sobiruna, atau syaribuna, hafizuna, dan seterusnya. Kalau untuk jamak muannas salim cukup ditambahkan diganti alif dan ta. Sobirotun, hafizatun, qanitatun, taibatun, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian kita beralih ke jamak taksir. Seperti yang tadi kami katakan bahwa jamak taksir itu adalah bentuk jamak yang tidak beraturan. Ini biasanya menjadi momok bagi bagi kita yang masih belajar awal-awal bahasa Arab, di mana biasanya kita agak kesusahan menghafal atau mengetahui bentuk jamak dari satu bentuk yang mufrad. Misalnya kata qalamun, atau kata maktabun, atau kata masjidun, atau kata baitun. Kata baitun, masjidun, qalamun, dan seterusnya mungkin kita tahu bentuk dualnya, masjidani, maktabani, baitani. Tapi ketika kita dihadapkan dengan bentuk plural atau bentuk jamak biasanya agak kesusahan karena memang bentuknya itu tidak ada kaidahnya. Berbeda ya dengan jamak yang tadi mudzakkar sama muannas salim. Kalau jamak mudzakkar sama muannas salim notabene ada kaidah yang bisa kita pelajari, di mana jamak mudzakkar salim cukup ketambahan wawu sama nun di belakang, dan jamak muannas salim cukup kita tambahkan alif dan ta di belakang. Adapun untuk jamak jamak taksir itu tidak ada kaidah baku. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui perubahan dari bentuk tunggal ke plural, yang hal tersebut adalah dimiliki oleh isim bagi kata benda yang taksir, kata benda yang tidak beraturan. Ya sebenarnya satu-satunya cara untuk bisa kita ketahui ya kita perbanyak kosakata, terutama kosakata kata benda ya. Tadi kayak misalnya qalamun. Apa bentuk jamak dari qalamun? Bentuk jamak dari qalamun yaitu aqlamun. Qalamun, aqlamun. Maktabun bentuk jamaknya adalah makatibu. Maktabun bentuk jamaknya adalah makatibu. Atau misalnya masjidun bentuk jamaknya adalah masajidu. Baitun bentuk jamaknya buyutun, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, untuk jamak taksir ini atau jamak yang tidak beraturan ini, kenapa disebut dengan tidak beraturan? Karena memang tidak serupa dengan bentuk tunggalnya ya. Jadi memang strukturnya nggak beraturan, tidak bisa kita prediksi bagaimana proses pembentukannya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa dalam mengetahui jamak taksir atau jamak tidak beraturan, kemungkinan satu-satunya cara untuk kita bisa mengetahuinya kita berbanyak kosakata. Kemudian ada sedikit kutipan bahwa khusus untuk jamak salim, yaitu jamak mudzakkar, jamak muannas salim, ini sebenarnya jamak mudzakkar dan muannas salim itu diambil dari isim fa'il. Dari isim fa'il, bukan fa'il ya, dari isim fa'il. Misalnya kata hafadha yahfadhu, hafidha yahfadhu artinya menghafal. Kalau orang yang menghafal berarti hafidhun. Kalau orang yang menghafal berarti hafidhun. Atau misalnya qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Kalau orang yang membaca berarti qari'un. Ketika berubah menjadi jamak berarti jamaknya adalah hafizuna, qari'una. Kalau untuk perempuan berarti hafizatun, bentuk jamaknya hafizatun, qari'atun, dan seterusnya. Kemudian terakhir mari kita coba susun ke dalam sebuah jumlah mufidah ya teman-teman, agar kita bisa lebih paham dalam proses penyusunan kalimat, khususnya dalam kalimat penggunaan jamak dalam sebuah kalimat. Kita ambil contoh misalnya kata sami'a yasma'u, kata kerjanya sami'a yasma'u, kemudian qara'a yaqra'u, dan ahabba yuhibbu. Sami'a yasma'u, qara'a yaqra'u, ahabba yuhibbu, dan jamaknya
khususnya jamak, kita gunakan jamak muannats salim, jamak mudzakkar dan muannats salim dulu ya. Kalau untuk jamaknya yaitu muslimun, jamaknya muslimuna, kemudian hafizun, jamaknya hafizuna, kemudian yang ketiga yaitu solihun, solihun jamaknya solihuna. Kalau untuk yang jamak muannats salimnya berarti kita tinggal rubah aja dari wawu dan nun menjadi alif dan ta. Berarti muslimun, muslimuna berubah menjadi muslimatun. Berarti orang-orang perempuan yang muslim. Kemudian hafizatun atau hafizuna tadi kalau orang laki-laki yang hafid Quran menjadi hafizatun. Hafidun ini bisa bermakna menjaga atau menghafal ya. Orang yang hafal atau orang yang menjaga. Kedua-duanya sama-sama benar. Kemudian yang ketiga yaitu solihuna berubah menjadi solihatun. Berarti orang laki-laki perempuan yang solihah. Kita ambil contoh misalnya. Oh ya, sebelumnya mungkin kita ada bertanya-tanya. Terkadang kita pernah mendengar ungkapan bacaan yang kata solihun, solihuna kok berubah menjadi solihina, atau hafidun berubah menjadi hafidhina, atau sobirun kok berubah menjadi sobirina. Kenapa demikian? Karena sebenarnya itu bahasan tentang i'rab ya, bahasan tentang apakah dia menjadi objek, apa menjadi subjek dan seterusnya. Karena kalau untuk pembahasan ini kita sederhanakan saja. Lanjut ya, kita ambil contoh misalnya kalimat yang muslimun dulu. Misalnya orang-orang muslim, para muslimin mendengar Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran. Berarti sami'al muslimuna qira'atal Qur'ani, sami'al muslimuna qira'atal Qur'ani. Atau misalnya contoh yang tadi yang kedua yaitu hafizun. Berarti qara'al hafizuna al-Qur'ana. Qara'al hafizuna al-Qur'ana. Para penghafal Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Qara'al hafizuna al-Qur'ana. Para pembaca atau para penghafal Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an. Di sini kami menggunakan fi'il madhi ya. Kemudian contoh selanjutnya misalnya ahabbas solihuna, ahabbas solihuna a'malahum, ahabbas solihuna a'malahum. Orang-orang yang soleh mencintai amal-amal mereka. Kalau kita perhatikan di situ perubahannya, kalimat-kalimat yang tadi kami sebutkan perubahannya masih wawu sama nun ya. Penambahan hurufnya itu masih wawu sama nun. Muslimuna, hafizuna, kemudian solihuna. Terkadang kata hafiduna bisa berubah menjadi hafidina seperti yang kami katakan. Muslimuna bisa berubah menjadi muslimina. Kenapa demikian? Karena hal tersebut adalah sesuai menyesuaikan perubahan i'rabnya. Jika tadi yang kami sebutkan seluruhnya adalah subjek, jadi bisa kita simpulkan ya, subjek dalam sebuah jamak muannas, jamak mudzakkar salim adalah ketambahan wawu sama nun. Adapun berbeda jika dia menjadi objek, menjadi yang ditimpakan pekerjaan. Misalnya ra'aitul muslimina, ra'aitul muslimina yaqra'ul qur'ana, ra'aitul muslimina. Jadi bukan ra'aitul muslimuna, tetapi ra'aitul muslimina. Kenapa kok muslimina? Karena dia menjadi objek. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau objek itu muslimina, kalau objek itu hafidhina atau qanitina dan seterusnya, kalau subjek baru hafidhuna, sobiruna atau hafidhuna, qari'una dan seterusnya. Terus misalnya contoh lagi, alam tu, misalnya aku mengajar para hafidhul Quran, berarti alam tul hafidhina, alamtul hafidhina al-Qur'an. Aku mengajar para hufadzul Quran adalah mengajarkan Al-Quran. Kemudian terakhir misalnya aku mendengar orang-orang soleh membaca Al-Quran di masjid. Berarti sami'tus solihina, bukan sami'tus solihuna karena dia menjadi objek.
Sami'tus sholihina yaqra'unal Qur'an fil masjid. Sami'tus sholihina yaqra'unal Qur'ana fil masjid. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Jadi sekali lagi untuk perubahan jamak mudzakkar dan muannats salim itu cukup mudah ya, karena cukup kita tambahkan wawu sama nun untuk bentuk rofaknya atau bentuk ketika dia menjadi subjek. Adapun bisa berubah menjadi muslimina atau ketambahan ya sama nun jika dia menjadi objek atau bentuk nasabnya. Adapun sebenarnya ada satu lagi ya bentuk jarnya ya, bentuk jar atau bentuk kasrohnya atau bentuk bentuk jar, bentuk khufdnya itu sama dengan bentuk nasabnya. Tapi pembahasan ini akan kita bahas insyaallah pada alamat i'rab ya insyaallah. Semoga video ini bermanfaat. Syukran ala husni timamikum. Dumtum fi riayatillah ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.